Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah manajemen keuangan, yang anggotanya terdiri dari Dede Kurnialisa Hadi dan Siska Mailani. Dosen pembimbingnya Fajar Budiman, MPDE. Kami di sini membahas tentang obligasi. Yang pertama yaitu definisi dan terminologi obligasi. Yang obligasi itu sendiri adalah surat utang yang diterbitkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Yang kedua, terminologi obligasi yang terdiri dari yang pertama, kupon. Kupon adalah imbal hasil atau bunga yang dibayarkan kepada pemegang obligasi dalam periode tertentu. Yang kedua, jatuh tempo. Jatuh tempo adalah waktu yang telah ditentukan untuk mengembalikan pokok atau nilai obligasi yang dibeli pemegang investasi. Yang ketiga, nilai nominal. Nilai nominal adalah nilai pokok yang akan diterima pemegang obligasi saat jatuh tempo. Yang keempat, penerbit. Penerbit adalah pihak yang menerbitkan obligasi. Pihak yang dimaksud bisa pemerintah maupun korporasi. Yang kelima, yaitu default risk. Adalah risiko yang diterima pemegang obligasi ketika penerbit tidak mampu membayar bunga dan pokok obligasi saat jatuh tempo. Yang keenam, liquidity risk, yang merupakan risiko yang diterima pemegang obligasi untuk bisa menjual investasi sebelum jatuh tempo dengan alasan apapun, termasuk saat sedang membutuhkan uang tunai. Yang ketujuh yaitu klaim aset. Klaim aset adalah situasi saat penerbit obligasi tidak mampu membayar pokok dan bunga. Satu-satunya solusi yang dapat dilakukan adalah menjual aset penerbit dan membaginya kepada pemegangnya. Yang kedelapan yaitu peringkat atau rating. Setiap obligasi memiliki peringkat berupa huruf atau angka yang menandakan risiko seperti AAA, AA+, dan seterusnya. Semakin tinggi peringkatnya, maka semakin rendah pula risiko dan bunga yang ditawarkan. Yang B itu modal penilaian obligasi. Penilaian obligasi di sini adalah penentuan harga wajar suatu obligasi, seperti halnya sekuritas atau investasi modal. Nilai wajar teoritis dari suatu obligasi adalah nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan akan dihasilkan. Yang selanjutnya yaitu pendekatan nilai sekarang. Di bawah ini adalah rumus untuk menghitung harga obligasi yang menggunakan nilai sekarang dasar untuk tidak diskonto tertentu. Yang kedua, pendekatan harga relatif. Pendekatan ini perluasan atau penerapan dari yang di atas. Harga obligasi akan relatif terhadap patokan, biasanya sekuritas pemerintah. Yang ketiga yaitu pendekatan penetapan harga bebas arbitrasi. Obligasi dapat dianggap sebagai paket arus kas, dengan setiap arus kas dipandang sebagai instrumen tanpa kupon yang jatuh tempo pada penerimanya. Yang keempat itu harga bersih dan kotor. Obligasi tidak dinilai secara tepat pada tanggal kupon. Harga yang dihitung dengan menggunakan metode yang di atas akan memasukkan bunga yang masih harus dibayar, yaitu setiap bunga yang harus dibayar kepada pemilik obligasi sejak tanggal kupon sebelumnya. Baiklah, selanjutnya yang melanjutkan materi selanjutnya itu rekan saya yaitu Dede Lisa Hadi. Baiklah, saya mencoba melanjutkan materi dari Saudari Siska. Poin C, perubahan harga obligasi. Poin pertama, interest rate. Besarnya tingkat suku bunga dipakai oleh pembeli obligasi sebagai benchmark dasar tingkat retur yang diharapkan, dan pada sisi emiten sebagai besarnya biaya modal. Tingkat suku bunga pasar dalam hal ini dapat berupa SBI rate atau suku bunga pasar pada umumnya. Perubahan tingkat suku bunga akan diproksi dari perubahan SBI rate karena setiap ada isu
atau rencana perubahan pada SBI Rate sudah langsung direspon oleh perubahan harga sekuritas walaupun suku bunga pasar relatif tetap. Baik, itu poin kedua, kurs. Kurs dapat mengalami kenaikan atau mengalami apresiasi sesuai kondisi perekonomian. Dalam sistem perekonomian makro, bila terjadi kenaikan nilai tukar kurs, berarti terdapat supply dalam jumlah yang lebih besar dari periode sebelumnya. Hal ini terjadi karena nilai ekspor impor barang dan jasa, cadangan, devisa, aliran investasi baik dalam bentuk foreign direct investment atau finansial mengalami peningkatan. Poin 3, coupon rates. Identik dengan bunga deposito pada umumnya. Coupon rate dinyatakan dalam persentase. Besarnya coupon rate menunjukkan pendapatan tetap yang akan diterima oleh pembeli obligasi dalam sejumlah periode kupon selama umur obligasi. Poin keempat, periode kupon. Setiap obligasi yang memberikan pendapatan tetap memiliki periode pembayaran kupon tertentu. Periode pembayaran kupon biasanya sudah ditetapkan pada saat emisi obligasi yang tercantum dalam bond indentur. Dokumen yang berisi besarnya kupon rate, maturi, periode pembayaran setiap kupon, dan lain-lain. Periode pembayaran setiap kupon akan menentukan jumlah keseluruhan kupon selama umur obligasi. Poin 5 itu renting. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan, penyebab risiko pada investasi obligasi adalah faktor internal perusahaan berupa dana tidak terbayar tepat waktu sesuai jatuh temponya. Dengan demikian, pemegang obligasi mungkin menghadapi tidak terbayarnya bunga dan pokok pinjaman. Untuk mengantisipasi hal tersebut, investor dapat memanfaatkan informasi pemeringkatan obligasi dari lembaga pemeringkat sekuritas hutang untuk mengukur risiko investasi pada suatu obligasi dan nilai tingkat kredibilitas emitennya. Baik, itulah materi kami dari kelompok 5 yang berjudul obligasi. Sekian, terima kasih.